Selamat pagi untuk semuanya. Yang terhormat Brother David Elan MM, SPD, MPD, selaku Komite 1. Yang terhormat Ibu Yovita Bedia SAG, selaku Komite 2. Serta guru pembimbing kami Maria Fidriana Novidewa, SPD GM. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena atas berkatnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Putri Kapontista. Selaku pembicara pertama, saya Alexandria Agung selaku pembicara kedua. Saya Mikael Stanliano Baik sebagai pembicara 3. Tanpa berlama-lama, saya persilakan pembicara 1 untuk memulai. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya sebagai pembicara pertama untuk mempresentasikan bab 1 mengenai latar belakang. Kopi merupakan salah satu minuman yang sangat populer di Indonesia atau di dunia, serta memiliki peran penting dalam perekonomian. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap ekspor dan sebagai sumber penghasilan bagi jutaan petani. Namun demikian, kopi juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan pasokan akibat faktor cuaca dan produktivitas, serta dampak kesehatan dari kandungan kafein jika dikonsumsi secara berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif minuman pengganti kopi yang lebih sehat. Salah satunya adalah kopi non-kafein berbahan dasar biji rambutan. Selama ini biji rambutan hanya dianggap sebagai limbah, padahal memiliki potensi untuk diolah menjadi produk bernilai guna. Selain itu, penggunaan gula kelapa sebagai pemanis alami dipilih karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah sehingga lebih baik bagi kesehatan. Dengan demikian, pemanfaatan biji rambutan sebagai kopi alternatif dengan penambahan gula kelapa menjadi inovasi yang tidak hanya lebih sehat, tetapi juga dapat mengurangi limbah dan meningkatkan nilai ekonomi. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah menjadi fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana proses pemanfaatan biji rambutan menjadi kopi alternatif yang layak dikonsumsi dengan penambahan gula kelapa, dan kedua, bagaimana pengaruh penambahan gula kelapa alami terhadap cita rasa dan tingkat penerimaan atau uji organoleptik kepada biji rambutan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yang pertama dapat mengetahui proses pemanfaatan biji rambutan menjadi kopi alternatif yang layak dikonsumsi dengan penambahan gula kelapa alami, dan yang kedua dapat mengetahui pengaruh penambahan gula kelapa alami terhadap cita rasa dan tingkat penerimaan uji organoleptik kopi biji rambutan. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat secara praktis. Untuk mendukung penelitian kami perlu mencari atau mengkaji pemahaman-pemahaman dari peneliti sebelumnya yang kemudian kami masukkan ke dalam bab 2, yaitu landasan teori yang terlampir pada halaman 5 sampai 21. Yang berikut kita masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Penelitian dilakukan dengan membuat kopi dari biji rambutan dan menambahkan gula kelapa alami, kemudian diuji menggunakan uji organoleptik untuk menilai rasa, warna, aroma, dan tingkat kesukaan. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 12 dan 14 Maret 2026, bertempat di rumah peneliti dan laboratorium Smaus Frater dan Bosco Lauleba. Variabel yang kami gunakan ada 3 variabel. Yang pertama, variabel bebas. Dalam penelitian ini adalah penambahan gula kelapa alami. Yang kedua, variabel terikat meliputi aroma, warna, rasa, dan tingkat kesukaan. Yang ketiga, variabel kontrol meliputi jumlah bahan, cara pengolahan, dan waktu penyeduhan. Alat yang kami gunakan dalam penelitian ini antara lain kompor, blender, timbangan, sendok, gelas saji, saringan, dan wadah penyimpanan. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi biji rambutan, gula kelapa alami, dan air panas. Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, persiapan bahan dan pembersihan biji rambutan. Yang kedua, pengeringan. Yang
judul sampel dengan penilaian skala 1 sampai 5. Instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui yang pertama observasi, yang kedua uji organoleptik, dan yang ketiga dokumentasi. Yang berikut kita masuk pada hasil pembahasan yaitu di bab 4. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, biji rambutan dapat diolah menjadi kopi alternatif melalui beberapa tahap, yaitu pencucian, pengeringan, penyampaian, dan penggilingan. Hasil minuman yang diperoleh memiliki warna coklat gelap, aroma khas seperti kopi, serta rasa perpaduan antara pahit ringan dan manis gula dari kelapa alami. Dari uji organoleptik oleh 10 panelis diperoleh nilai rata-rata aroma 3,4, rasa 3,5, warna 2,9, dan tingkat kesukaan 3,5. Hal ini menunjukkan bahwa produk kami cukup disukai. Berdasarkan hasil tersebut, penambahan gula kelapa alami terbukti memberikan pengaruh positif terhadap cita rasa karena mampu menambah rasa manis alami dan memperkuat aroma. Proses penyangraian juga berperan penting dalam menghasilkan aroma khas kopi. Namun pada parameter warna, nilai yang diperoleh lebih rendah karena warna kopi dari biji rambutan tidak sepekat kopi biasanya, sehingga kurang menarik bagi sebagian panelis. Meskipun demikian, tingkat kesukaan panelis menunjukkan bahwa kopi biji rambutan memiliki potensi sebagai minuman alternatif. Kesimpulan yang kami ambil berdasarkan hasil penelitian yang kami peroleh mengenai pemanfaatan biji rambutan sebagai bahan alternatif dengan penambahan gula kelapa alami. Kami menyimpulkan bahwa biji rambutan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kopi alternatif melalui beberapa tahapan proses, yaitu pencucian, pengeringan, penyangraian, penghalusan, penambahan gula kelapa alami, dan penyeduhan. Melalui proses tersebut, biji rambutan yang sebelumnya dianggap sebagai limbah dapat diolah menjadi minuman yang layak dikonsumsi. Penambahan gula kelapa alami memberikan pengaruh terhadap cita rasa, tingkat penerimaan panelis terhadap kopi biji rambutan. Berdasarkan hasil uji organoleptik yang dilakukan kepada 10 panelis, diperoleh nilai rata-rata aroma sebesar 3,4, rasa 3,5, warna 2,9, dan tingkat kesukaan 3,5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produk kopi alternatif dari biji rambutan cukup disukai oleh panelis. Saran yang kami ambil, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai variasi proses penyangraian biji rambutan untuk menghasilkan aroma dan warna yang lebih menyerupai kopi pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok peneliti kopi ini biji rambutan inovasi yang baru. Baik, kebetulan tim penguji ini juga pakar-pakar kopi ya, bersiap. Baik, kita beri waktu sepenuhnya pada tim penguji. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Mikael, Putri, dan Alexandria Anton. Bicara. Kalau boleh diizinkan, yang bicara hanya panitia, kemudian yang diuji dan yang menguji, yang lain jangan ribut ya. Itu berbicara tentang rambutan. Dulu di masa kecil, orang Flores Lemate itu tidak tahu tentang rambutan sebenarnya. Kalau diajarkan buah-buahan yang ada di NTT itu hanya pisang, kelapa, alpukat pun itu belum so banyak ya. Lalu kalau ngomong tentang rambutan, di mana itu rambutan? Seperti apa itu? Nah, sekarang ketika di awal tahun 2000-an itu di Adonara itu begitu banyak. Ada durian, ada salak, ada rambutan, macam-macam. Dulu itu hanya produk-produk di luar
dari NTT ya. Mungkin apa itu bahan-bahan itu. Semua anak yang di Sumatera sudah tahu tentang rambutan? Bagaimana cara makannya? Buka kulitnya, makan dagingnya, lalu buang apanya? Iya, kira-kira peneliti mau tahu apa yang saya mau tanya ini? Tahu apa yang mau saya tanya? Kira-kira bagaimana pertanyaannya? Terima kasih Brother. Menurut dari saya, apakah pada saat pengolahan biji rambutan itu kami mengonsumsi atau tidak? Iya, kira-kira ke arah situ. Maksud saya begini, ada hubungan dengan perasaan, kan? Ada hubungan dengan perasaan. Ini yang yang kita makan, buka, makan lalu buang. Bagaimanakah biji-biji rambutan ini dikumpulkan? Apakah yang dari mulut ke mulut itu, ataukah dengan cara lain? Baik Brother, jadi untuk pemisahan biji dari dagingnya kami tidak mengonsumsinya, tetapi kami memotong dengan pisau untuk memisahkan dagingnya dengan bijinya tanpa mengonsumsi. Itu penelitian. Sekarang kan yang ada ini di bab halaman 22 ini, dilihat situ ya. Mengumpulkan biji rambutan dari buah rambutan yang telah dikonsumsi. Halaman 22 nomor A itu. Membersihkan biji rambutan dari sisa daging buah. Itu ya. Ada hubungan dengan perasaan nih. Tadi ketika saya bilang begini, oke, kalau misalnya sebelum bertanya dengan pertanyaan yang ada, andaikan dalam konsepnya seperti ini yang berharap bisa dipikirkan dengan guru pendamping nanti, guru pembimbing nanti, rambutan itu yang diambil dari pohon, kemudian seperti yang kamu ceritakan dengan pisau. Apa lalu fungsi yang dari rambutan ini apa saja? Fungsi buahnya dimakan, fungsi buah bijinya dibuatkan kopi, lalu fungsi kulit dibuat jadi apa? Pasti ada juga ya, tapi kita tidak meneliti itu. Kita meneliti tentang biji rambutan. Ya, kan banyak. Nah, supaya menghindar dari asumsi-asumsi lain tentang perasaan, ya, tentang perasaan. Nanti dimakan buah. Jadi seperti yang dijelaskan ya. Oke. Pertanyaan. Biji rambutan tadi ketahui mengandung senyawa alkaloid dan saponin yang bisa bersifat toksik jika tidak diolah dengan benar. Bagaimana proses sangrai roasting yang Anda lakukan dapat menjamin bahwa senyawa tersebut hilang atau berkurang hingga aman dikonsumsi? Saya ulangi pertanyaannya. Silakan berbicara yang lain. Biji rambutan mentah diketahui mengandung senyawa alkaloid dan saponin yang bisa bersifat toksik jika tidak diolah dengan benar. Bagaimana proses sangrai roasting yang Anda lakukan dapat menjamin bahwa senyawa tersebut hilang atau berkurang hingga aman dikonsumsi? Demikian pertanyaannya.
biji rambutanku kami sangrai hingga betul-betul seperti kopi sehingga mengeluarkan aroma khas. Iya, dari teksturnya ini rasanya oke saja, tapi saya lihat yang di sini yang ada di contoh ini sepertinya masuk dalam oven, ya seperti itu. Ya, dengan suhu yang sangat tinggi, karena pada dasarnya biji rambutan itu seperti ya, kalau dirasa dan tidak pernah dimakan kecuali orang NTT yang tidak pernah lihat itu rambutan atau langsa lalu makan bijinya. Itu ada cerita ya seperti itu. Nah, kalau orang yang sudah tahu itu dia tidak akan makan bijinya. Kalau dimakan sepat. Itu. Semoga bisa benar jawaban bersama dengan ibu guru pendamping pembimbing nanti. Proses sangrai dengan suhu di atas 140 derajat ya. Nah, mesti tinggi dia, berfungsi untuk mendenaturasi zat kaponin dan tanin yang bersifat cepat dan toksik. Selain itu, seharusnya kalian melakukan itu ya. Pencucian dan pengeringan maksimal sebelum disangrai untuk memastikan biji-biji itu benar-benar bersih. Baik, siapa tahu kalau misalnya kalian ambil dari luar itu kan hasil masuk ke dalam mulut orang ini. Bagaimana caranya itu supaya bisa jadi higienis dia? Nah, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi Stanley, Putri, dan Alexa. Kita berbicara tentang alternatif kopi. Yang pertama, apakah di situ benar-benar berbicara tentang biji rambutan? Oke, baik. Berbicara tentang kopi atau tempe biji labu kuning. Bab 3. Ibu hanya mulai dari daftar isi. Dari daftar isi bab 3. Ada daftar isi di situ, Nona? Ada ini. Daftar isi. Silakan. Maaf Ibu, tapi di sini kami belum sampai di bab 2 bab 3 yang atas. Apa yang ada di daftar isi dan pembahasan bab 3 di situ 3.1 prosedur pembuatan tempe biji labu kuning. Ada tulisannya. Ibu minta maaf. Lalu yang berikut di sana kelapa. Iya. Kenapa isi di latar belakangnya tebu? Dari kami pertama itu kami membahas permasalahan dari tebu, yaitu dengan indeks glikemik yang tinggi, sehingga dari permasalahan itu kami mengambil solusi untuk menggunakan gula kelapa alami supaya indeks glikemiknya lebih rendah. Kalau indeks glikemik dari tebu itu kan tinggi, sehingga menyebabkan kenaikan gula darah, sehingga dengan indeks glikemik yang rendah dari gula kelapa alami. Dari itu Oke. Pembahasan lebih panjangnya tentang gula alami dari kelapa atau tebu yang ada di latar belakang. tebu itu Mana yang dipakai seharusnya? gula kelapa alami. Baik, nanti diperbaiki. Sabi. Lalu yang berikut, gula kelapa alami yang ini toh, ini dibuat sendiri atau
Sendiri. Sendiri 2. Oke. Ini dari air kelapa atau dari nira atau dari santan? Dari nira kelapa Ibu. Dari nira kelapa. Tapi di sana tunjuknya buah kelapa. Nira kelapa berarti tuak toh? Ya. Kalau saya tidak salah. Ya. Tuak. Itu seharusnya di situ itu tuaknya, bukan buah kelapa. Baik Ibu. Ya. Lalu yang berikut, bab 2. Di sini kita berbicara tentang alternatif kopi yang digunakan itu biji rambutan. Tetapi di sini Ibu tidak lihat jenis-jenis rambutan, tetapi kalian menjelaskan tentang jenis-jenis kopi. Di situ ada kopi arabica, ada kopi robusta, di halaman 11 dan lainnya. Baik, kita lanjut. Ibu mau tanya, panelis yang kalian berikan yang seduhan kopi itu kepada siapa saja? Panelis yang kami hasil yang kami peroleh itu teman-teman kelas kami dan juga ada orang tua. Apakah mereka pecinta kopi asli? Atau hanya sekadar mencoba? Ada sebagian yang cinta kopi asli dan ada yang cuma ingin mencoba saja. Lalu bagaimana menurut penilaian mereka terhadap ini? Ada yang bilang warnanya tuh kurang seperti kopi karena tidak sepekat kopi. Terus ada yang bilang rasanya tuh apa? Ada tuak-tuak seperti. Bagaimana saran mereka? Dari saran teman-teman mereka bilang apa kalau bisa apa sangrainya tuh lebih hitam lagi untuk bisa membuat warna kopi itu sepekat kopi biasa. Kalau sangrai lebih hitam dia akan lebih pahit. Ini perlu ada variannya. Dia tidak seharusnya hanya kopi ini biji rambutan utuh. Tetapi kalau bisa ada campuran biji kopi dan juga kedelai bisa. Lalu untuk aroma supaya dia jangan ini tambah kayu manis atau jahe. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baik, pertama-tama apresiasi untuk ketiga anak bimbingan saya karena telah menyelesaikan tulisan dan mempresentasikannya pada hari ini. Terima kasih juga kepada penguji 1, Frater, terima kasih, dan penguji 2, Ibu Ice. Segala masukan dan revisi untuk perbaikan karya tulis ini
Nanti saya akan membimbing mereka untuk merevisi kembali tulisan ini sehingga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, semoga bisa jadi owner kopi, bukan kopi gula aren tapi kopi tua kelapa ya. Sekian dan terima kasih.